warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mereview skripsi yang berjenis mixed sequential memenuhi mata kuliah metodologi penelitian. Jadi, kenapa kami mengambil skripsi ini? Dikarenakan permainan tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai pendidikan seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, dan pengembangan motorik anak. Di Kabupaten Sarolangun ini, permainan tradisional masih dikenal oleh masyarakat, namun mulai tergerus oleh perkembangan teknologi dan permainan digital. Jadi alasannya yaitu adalah yang pertama, pelestarian budaya lokal, yang dimana penelitian ini berkontribusi dalam mendokumentasikan dan mengangkat kembali permainan tradisional khas Sarolangun yang mulai jarang dimainkan anak-anak. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai budaya dan historis. Selanjutnya yang kedua yaitu relevansi dan pendidikan dasar. Permainan tradisional mengandung unsur pendidikan karakter, keterampilan sosial, dan pengembangan motorik yang sejalan dengan kebutuhan anak sekolah dasar. Yang ketiga yaitu inovasi dalam proses pembelajaran. Guru membutuhkan variasi metode pembelajaran yang menyenangkan. Permainan tradisional ini bisa menjadi media pembelajaran aktif dan kontekstual yang membuat siswa lebih antusias. Nah, yang keempat, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum terbaru menekankan pembelajaran berbasis pengalaman nyata, kearifan lokal, serta penguatan karakter. Yang analisisnya, permainan tradisional ini dapat mendukung penerapan kurikulum ini di sekolah dasar. Yang kelima, kontribusi akademis dan praktis. Nah, akademis ini menambahkan literatur mengenai pendidikan berbasis budaya lokal, khususnya di Sarolangun yang belum banyak diteliti. Nah, yang praktis memberikan alternatif metode pembelajaran yang bisa langsung diaplikasikan guru di sekolah dasar. Yang keenam, keterkaitan dengan isu global, yang dimana di tengah derasnya arus globalisasi dan permainan modern berbasis teknologi, penelitian ini menawarkan solusi lokal yang mendidik sekaligus melestarikan identitas bangsa. Baiklah, yang pertama itu ada bab 1, itu bagian pendahuluan. Yang pertamanya itu ada latar belakang. Jadi latar belakangnya itu integrasi permainan tradisional dalam pembelajaran bertujuan agar budaya lokal tetap terjaga dalam memberikan warna pembelajaran yang lebih menarik dan kontekstual bagi siswa di sekolah dasar. Yang keduanya itu ada identifikasi masalah, kurangnya pengetahuan dan penerapan permainan tradisional pada proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada batasan masalah, pengetahuan, implementasi, dan kendala yang dihadapi pada kurikulum dan proses pembelajaran di sekolah dasar. Yang keempatnya itu ada rumusan masalah, bagaimana pengetahuan, implementasi, dan kendala-kendala yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Selanjutnya itu ada tujuan dari penelitian, untuk mengetahui pengetahuan, mengimplementasikan, dan kendala dalam kurikulum dan proses pembelajaran tingkat sekolah dasar. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Manfaat teoritis itu memberikan manfaat dan pengetahuan dunia tentang permainan tradisional di sekolah. Manfaat bagi guru itu ada motivasi berbasis permainan tradisional di sekolah dasar. Adapun juga manfaat bagi peserta didik itu aktif dalam mengikuti pembelajaran dan hasil yang lebih baik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang kajian teoretik, yang dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis permainan tradisional khas Kabupaten Sarolangun dan keterkaitannya dengan proses pembelajaran di sekolah dasar. Nah, permainan tradisional yang menjadi fokus antara lain seperti bedil bambu atau bedil minyak, bedil buluh atau tembak bambu, permainan daro, patok lele, dan permainan dom atau dam. Meskipun beberapa permainan memiliki kemiripan dengan daerah lain, setiap permainan
di Sarolangun memiliki kekhasan tersendiri, mulai dari penamaan hingga aturan main. Misalnya, balir bambu terinspirasi dari meriam tradisional yang dimainkan untuk menyambut bulan Ramadan dan meriam tradisional yang dimainkan di hari besar. Nah, sementara daro menggunakan tempurung kelapa berputar sebagai alat permainan yang unik. Nah, dalam proses pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pada mata pelajaran olahraga dan kesenian, permainan tradisional ini mulai dari integrasi sebagai media pembelajaran yang dapat menumbuhkan keterampilan motorik halus dan kasar. Nah, kerjasama, kreativitas, ketetapan, daya pikir, dan kecepatan anak-anak. Nah, penggunaan permainan ini juga bertujuan menjaga dan melestarikan kebudayaan lokal serta memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan kontekstual bagi siswa. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan waktu, pembelajaran, kurangnya sarana dan prasarana yang sesuai, dari penerapan yang belum optimal sehingga belum sepenuhnya mendapatkan perhatian untuk diperlombakan atau diajarkan secara intensif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Tempat dan waktunya itu berlokasikan di SDN 89 7 Pulau Lintang, SDN 21 7 Penurun 1, SDN 106 7 Tanjung 3, dan SDN 46 7 Tanjung 2. Waktunya itu sekitar 5 November sampai 5 Desember pada tahun 2020. Jenis penelitian dan pendekatannya yaitu berjenis penelitian mix metode, modal sekuensial, eksploratory, dan pendekatannya itu penelitian campuran. Sumber data yang digunakan adalah purposive, yaitu mempertimbangkan sumber data tertentu dan snowball. Populasi dan sampelnya itu adalah seluruh guru kelas dasar yang terdapat di Kecamatan Batin, 8 Kabupaten Sarolangun. Teknik data yang digunakan validitas dan reliabilitas. Teknik data kuantitatifnya yaitu kuesioner angket. Teknik data kualitatifnya adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik validasi yaitu validitas isi sesuai dengan keutusan ahli. Teknik analisis datanya yaitu statistik deskriptif dan statistik diferensial. Teknik analisis kualitatif yaitu dokumentasi, wawancara, kemudian triangulasi mixed method yaitu redukasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil yang didapatkan dari skripsi tersebut adalah tingkat pengetahuan guru dalam pengimplementasian permainan tradisional yang dikategorikan sedang dengan persentase sebesar 95,7% untuk dikategorikan sedang dan 4,3% untuk dikategorikan tinggi. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan guru mengenai permainan tradisional cukup baik, akan tetapi dalam pengimplementasiannya guru kurang. Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasiannya permainan tradisional yaitu kurangnya pemahaman guru, kurangnya sarana dan prasarana, waktu pembelajaran yang terbatas, pengetahuan peserta didik yang kurang, dan sulitnya mengondisikan siswa yang aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya bab kelima penutup. Adapun kesimpulannya yaitu pengetahuan guru kelas sekolah dasar di Kecamatan Batin 8 Kabupaten Sarolangun mengenai permainan tradisional daerah. Kabupaten Sarolangun masuk ke dalam kategori yang sedang, yang berarti cukup baik, meskipun dalam
pengimplementasiannya masih kurang, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kurikulum pembelajarannya. Hal ini dikarenakan oleh beberapa kendala yang sering dihadapi oleh guru dalam pengimplementasian permainan tradisional dalam proses pembelajaran. Ciri khas skripsi itu fokus pada kearifan lokal, yaitu menjadi permainan tradisional khas Rawamangun sebagai objek kajian utama. Tujuan melestarikan budaya lokal dan mengintegrasikannya dalam dunia pendidikan formal. Objek penelitian di sekolah dasar itu skripsi fokus pada penerapan permainan dalam pembelajaran SD atau kelas rendah dan kelas tinggi. Biasanya mengambil lokasi di sekolah-sekolah negeri atau swasta di wilayah Rawamangun. Pendekatan kontekstual dan kurikulum terkini. Skripsi mengacu pada kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka, yang menekankan pembelajaran berbasis budaya lokal dan pengalaman budaya, yaitu menggunakan permainan tradisional khas daerah. Yaitu karakteristik khas skripsi itu mengenali identitas daerah, yaitu mengangkat permainan khas Rawamangun sebagai bentuk pelestarian budaya lokal yang terancam punah. Menguatkan pendidikan berbasis budaya, menjadikan skripsi sebagai kontribusi nyata terhadap pendidikan berbasis budaya dan karakter. Sumber data dari lingkungan sekitar, yaitu menggunakan guru atau siswa dalam tokoh masyarakat lokal sebagai narasumber yang mengetahui permainan tradisional. Selanjutnya itu ada manfaat dari penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, itu bisa menambah khasanah keilmuan di bidang pendidikan dasar, khususnya terkait dengan penggunaan budaya lokal atau permainan tradisional sebagai media pembelajaran. Yang keduanya itu memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori pembelajaran berbasis kearifan lokal yang relevan dengan kurikulum Merdeka. Selanjutnya itu menjadi relevansi akademis bagi penelitian lain yang ingin meneliti topik serupa pada wilayah atau konteks yang berbeda. Selanjutnya itu ada manfaat praktis. Adapun manfaat bagi guru itu memberikan alternatif strategi dan metode pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Guru dapat memanfaatkan permainan tradisional untuk menanamkan nilai-nilai karakter, keterampilan sosial, dan motorik anak. Adapun manfaat bagi siswa itu untuk membantu siswa belajar dengan lebih aktif, gembira, dan bermakna. Adapun manfaat bagi sekolah itu memberikan ide dalam mengembangkan program pembelajaran yang berbasis budaya lokal sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan dan identitas sekolah. Adapun manfaat bagi masyarakat itu bisa mendorong pelestarian permainan tradisional daerah Rawamangun agar tetap eksis di tengah arus globalisasi. Adapun manfaat bagi pemerintah daerah atau dinas pendidikan itu bisa menjadi masukan untuk menyusun kebijakan atau program pembelajaran berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan visi pendidikan nasional dan daerah.